Malaysia telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab, otorita IKN telah menerima 11 Letter of Intent, LOL, atau surat ketertarikan yang telah ditandatangani sektor swasta Malaysia, pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2022. LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Suswantono. Di samping itu, penyerahannya juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, bersama Perdana Menteri, PM, Malaysia Anwar Ibrahim. Dilansir dari Kompas.com, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan, LOL ini menunjukkan sikap terbuka dan dukungan positif dari negaranya untuk pembangunan IKN. Karena ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak. Kedekatannya dengan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna, ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Presiden. Diketahui, IKN Nusantara berada di Pulau Kalimantan, sama dengan Sarawak dan Sabah. Artinya, dia meyakini bahwa pembangunan IKN akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Malaysia. Jadi oleh itu, kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah, tandasnya. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, 11 LOL itu bergerak pada bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara, tuturnya. Sebelumnya, ibu kota Nusantara mendapat komitmen investasi super jumbo. Nilainya mencapai 41 triliun rupiah. Lantas, akan digunakan di sektor mana saja investasi raksasa tersebut? Dilansir dari Kompas.com, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Doni Rahaju mengatakan, saat ini sudah ada komitmen investasi sebesar 41 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Komitmen tersebut berasal dari 3 pihak investor, yakni Summarecon, Konsorsium Investor Nasional, dan Korea Land and Housing. Total komitmen investasi sekarang sudah mendapatkan 41 triliun rupiah, ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2022. Ada 3 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan investasi. Dari 3 itu Summarecon, konsorsium lokal, lalu Korea Land and Housing yang pure dari luar, ungkapnya. Selain ketiganya, lanjut Doni, ada sejumlah investor lain yang masih mengantre untuk bisa berinvestasi di IKN. Namun demikian, mereka belum mendapat surat izin prinsip investasi dari pemerintah. Dalam antrean ada beberapa tapi belum kita umumkan kalau belum ada surat izin prinsip, tutur Doni. Dia mengungkapkan, investasi dari ketiga pihak tersebut rencananya untuk membangun perumahan, fasilitas air minum, instalasi listrik, fasilitas telekomunikasi, pengolahan limbah hingga transportasi. Kemudian investasi selanjutnya akan digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas gaya hidup, fasilitas keluarga, hingga taman. Doni menambahkan, komposisi pihak yang memberikan investasi saat ini sudah baik, yakni pihak swasta, konsorsium nasional, dan asing.